Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. How is it going? I hope you're ready to learn this lesson today. Well, we have to learn about declarative and interrogative sentence. So, let's get started. Declarative sentence. Nah, declarative sentence ini biasanya kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, informasi yang bersifat general, informasi yang simple, informasi yang compound, dan informasi yang kompleks. Apa yang dimaksud dengan informasi yang simple, compound, dan kompleks? Mari kita lihat contoh berikut. I love my cat. I call him Bonky. He is adorable and everyone loves him. He will come over whenever you call his name. Alright. Pay attention to I love my cats. I love my cats ini. Kemudian informasi yang he is adorable and simple. Everyone loves him. Simple? Karena ada dua klausa di sini. He is adorable, dia sangat lucu. Dan semua orang sama halnya menyayanginya. Jadi ada dua klausa, ada dua ide independen klausa juga di sini karena memiliki satu yang dihubungkan oleh kata hubung and. Ini yang disebut dengan compound. Kemudian untuk yang kompleks, he will come over whenever you call his name. Jadi ada dua klausa di sini, yang satu independen, yang satu dependent. He will come over itu merupakan klausa yang independen, yang berdiri sendiri, maknanya sudah lengkap. Sedangkan you, whenever you call his name, itu dependent clause, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut anak kalimat yang ditandai dengan subordinate conjunction whenever, kapanpun. Interrogative sentence. Nah, interrogative sentence biasanya kita sebut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya ini biasanya menanyakan informasi tentang sesuatu yang ingin kita ketahui, dan biasanya di akhir kalimatnya ada tanda tanya. Secara umum, kalimat tanya ini terbagi dua, yes/no question dan WH question. Apa saja perbedaannya? Let's check it out. Yes/no question ini kita gunakan untuk mengharapkan jawaban ya atau tidak. Misalnya, do you like my idea? Yes, I do. Do you have any idea? No, I don't. Do you come early this morning? No, I don't. Jadi pilihan jawabannya itu hanya ya atau tidak. Akankah kamu datang? Will you come tonight? Yes, I will. No, I won't. Next, WH question. Nah, untuk WH question ini kita mengharapkan informasi atau jawaban yang sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui. Misalnya, what?
digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu atau seseorang. Why digunakan untuk menanyakan alasan. Whom digunakan untuk menanyakan seseorang sebagai objek. Kemudian whose, kita biasanya menggunakan untuk menanyakan kepemilikan sesuatu atau benda. Nah, kemudian which biasanya digunakan untuk menanyakan pilihan, yang mana. Who digunakan untuk menanyakan orang. When digunakan untuk menanyakan waktu. Where digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian lokasi. How digunakan untuk menanyakan usia, jarak, jumlah, kemudian durasi, frekuensi, dan lain-lain. Nah, seperti apa contohnya? Next, move. The first one is what? What is your name? My name is Ari Mulyani Ahmad. What is your favorite singer? Blackpink. That's not singer, but group. Yeah. Okay. What is your choice? I choose this one. What is the problem? Money? Maybe. What time is it? Well, it's 9:15. And so on. Okay, why? Why biasanya kita gunakan untuk menanyakan alasan. Why do you do that? Why do you come late? Why should I do that? Menanyakan alasan. Next one is whom. Menanyakan orang sebagai objek. Whom did you meet yesterday? Siapa yang kamu temui kemarin? Whom will you invite tomorrow? Siapa yang akan kamu undang besok? Whom are you preparing these all cakes for? Untuk siapa kue ini kamu siapkan? So, menanyakan orang sebagai objek. Whose. Whose biasanya kita gunakan untuk menanyakan kepemilikan. Ini buku siapa, ini tas siapa, ini kerjaan siapa. Whose book is it? Whose shoes are you wearing? Whose dress will you rent for the next event? Whose dress is it? Whose shop is it? Whose car is it? Menanyakan kepemilikan. Biasanya kita langsung meletakkan benda yang kita tanyakan kepemilikannya tadi setelah kata whose. Next one is which. Kita biasa menanyakan yang mana. Yang mana buku kamu, yang mana yang kamu kerjakan. For example, which color do you prefer? Green or yellow? Which meal will you prefer? Cake or tumpeng? Next one is who. Jika kita ingin menanyakan siapa, maka kita menggunakan who di awal kalimat interrogatifnya. For example, who are you? Who is the man standing in front of the class? What are you talking about? What are you waiting for? Who did it? Dan seterusnya. Untuk menanyakan orang, biasanya setelah who, kita akan menambahkan to be sesuai dengan tenses yang kita gunakan. Pengecualian untuk simple present tense dan simple past tense setelah who, maka akan diikuti oleh kata kerjanya. For example, untuk past tense, who did it? Siapa yang melakukan ini? Untuk simple present tense, misalnya, who sent this paper? Jadi setelah who, langsung kata kerja dan objeknya. Next one is when. When biasanya kita gunakan untuk menanyakan keterangan waktu.
menanyakan kapan. When will you come to my home? When do you write this essay? When did you do this assignment? When should I come? When can I take my laundry? When should we submit this assignment? So, menanyakan, okay, when will you come to my home? Oh, I will come next month. Menanyakan kapan. Jadi jika kita menanyakan informasi tentang kapan sesuatu hal akan terjadi atau kapan sesuatu hal itu akan dilakukan, kita menggunakan when. When diikuti oleh to be dan kata kerja, kemudian objek atau keterangannya. Oke, selanjutnya where. Jika kita ingin menanyakan lokasi atau tempat, kita menggunakan where. Where do you live? Where will the event occur? Where did Afi spend her holiday? Where do you live? I live in Pekanbaru. So where will the event occur? Oh, next month or on Friday maybe. So when did Afi spend her holiday? Where did Afi spend her holiday? Afi spent her holiday in Bukit Tinggi, for example. Perhatikan pola kalimatnya. Setelah where itu diikuti oleh to be sesuai dengan tenses yang digunakan. Misalnya untuk simple present tense, dia menggunakan do atau does sesuai dengan subjek atau pelaku yang melakukan tindakan. Misalnya, where do you live? You, karena you termasuk plural, maka where diikuti oleh do dan diikuti oleh si pelaku serta kata kerjanya. Oke, yang terakhir how. How ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan, menanyakan informasi yang lebih detail dari yang sebelum-sebelumnya. Misalnya, how can you recognize 12 tenses? Jadi, how to kita gunakan untuk menanyakan bagaimana caranya. Misalnya, how to edit adorable video. Jadi kita menanyakan bagaimana caranya atau bagaimana untuk mengedit video yang bagus. Nah, how to. Kemudian untuk menanyakan jarak, kita bisa menggunakan how far. How far is your hometown to the city? Berapa jarak dari kampung halaman kamu ke kota ini? Kemudian untuk menanyakan berapa lama waktu, kita bisa menggunakan how long. How long you spend your time to get here? Kemudian jika kita ingin menanyakan berapa banyak yang diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung, kita menggunakan how many. Tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung secara langsung, namun memiliki takaran, kita bisa menggunakan how much. Well, I think that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.